pengamatian pesta banyak yang begitu jadi kita sampai menuju ke jam 4 dulu. Baik. Jadi sesi kedua nih, karena kita punya durasi waktu agak panjang, saya buka untuk 5 penanya, teman-teman bisa mengobrol lebih baik. Bapaknya, itu yang pertama, Abang Donatus Gato, yang ketiga, dari sini yang keempat, ya ibu itu ya, ibu wakil perempuan kan ya, karena kesetaraan gender itu perlu jadi. Dan ibu ini yang kelima. Pertama sudah 5, yang depan. Seperti tadi ya, coba nama dengan alamat supaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. To the point saja. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan mengapa sehingga Adonara tetap kalah. Nama saya Yohanes Masamboli dari Tuawolo, Adonara Timur. Mengapa sehingga Adonara tetap kalah selama ini? Analisa kami secara sederhana, karena kami tidak pernah berpolitik, bahwa kita kalah dalam matematika politik seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. So yakinlah saya, karena 4 orang ini, contoh sekarang 4 orang ini ketika berinvestasi untuk kemungkinan kecil untuk tembus, tetapi salut dan profisiat kepada putra terbaik keempat ini karena mereka nekat untuk maju, dan ketika pada akhirnya mereka gol, itu jempol bagi mereka. Itu karena ketika apa yang disampaikan tadi ini kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Sesepuh tadi dilanjutkan oleh Pak Medan, dan Pak Medan juga mengarahkan, menggiring untuk mengkerucut pada satu calon, dan dijawab oleh Pak Anton tadi kita semua memahami karena langkah mereka sudah 3-4 langkah, jadi untuk berbalik kembali tidak mungkin. Tapi saya yakin ketika Anda berempat misalnya berbesar hati, legowo untuk menerima ini menjadi satu, maka saya yakin Adonara sebelum tanding kita sudah menang secara matematika politiknya. Yang berikut, usul saya untuk Ikatan Alumni Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta ini, bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, bahwa langkah mereka sudah terlanjur jauh, ini menjadi evaluasi bagi adik-adik, teman-teman dari Ikatan Alumni ini, agar kiranya ke depan, pada periode-periode mendatang, dibuat lebih awal, sehingga sebelum mereka melangkah sudah ada gerakan dari alumni ini untuk bisa mempersatukan kandidat-kandidat dari daratan ini untuk berkontribusi dalam pemilihan nanti, sehingga tidak ada alasan lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, karena kita mulai dari awal. Mungkin dengan zaman kemajuan sekarang ini bisa dengan ya survei secara intern ke dalam bisa, sehingga bisa saja muncul 2-3 orang nama, dan kita bertemu di sini adalah orang-orang pilihan dari masyarakat yang ada di Adonara ini. Sehingga alangkah baiknya itu langkah lebih awal. Lalu yang ketiga, klarifikasi. Tadi saya dengar bisik-bisik dari belakang juga. Jadi begini, seperti kita ini lupa akan sejarah bahwa putra Adonara juga pernah menjadi Bupati Flores Timur atas nama Bapak Simon Hayon. Tetapi di berbagai forum kita mengatakan bahwa Adonara belum ada yang menjadi bupati. Saya sendiri menjadi saksi karena saya yang mengeluarkan surat bukti bahwa Pak Simon adalah alumni dari SDK Botu. Saya waktu itu kepala sekolah. Asalnya dari Dusun Subangkoten, Desa Wotan Ulumado. Satu suku dengan Pak Karel Kaya yang dulu di Wanihama sini. Jadi dia adalah orang Adonara, sehingga sekarang kita berkumpul ini, kita menyepakati sehingga pada suatu saat kita mencari seorang putra kedua, bukan putra pertama.
untuk bisa memimpin Flores Timur ke depan. Jadi mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas perhatian. Baik, terima kasih. Gue tegaskan sedikit lagi ya. Jadi jangan terlalu panjang ya durasi ini. Nah, cukup yang poinnya saja disampaikan. Kalau kita sudah nanti kalau gue sudah mengerti itu berarti saya sekat. Kita sudah mengerti, tinggal kita lemparkan ke materi. Baik, Bapak yang itu. Ini. Bapak nih. Terima kasih. Nama Raran Mangu Kader. Ada 3 poin kecil. Pertama, kita bicara budaya politik dan politik berbudaya. Singkat kata, politik itu soal kepentingan. Politik itu soal untung rugi. Ya. Maka ada poin berikut adalah tadi kita bicara kecemasan sosial. Kecemasan sosial politik. Itu tadi kita ulik, ya. Tetapi ada satu kecemasan yang kita lupa, adalah kecemasan administratif. Sekarang dengan IT yang begitu canggih, petugas-petugas di TPS begitu siap. Toh pada titik tertentu masih bisa dimanipulasi. Ini yang kita harus perhatikan betul. Jadi kita minta dalam konteks hari ini kita berkumpul untuk budaya politik dan politik berbudaya, yang administrasi ini orang tidak kenal budaya. Ini yang tadi saya kembali ke administrasi tadi. Banyak penipuan di sana, walaupun kita tidak punya bukti. Pak Anton Doni punya pengalaman ini. Waktu hari pengumuman saya ke rumah untuk bagaimana mendorong beliau, mari kita maju ke ranah hukum. Beliau orang yang rendah hati, akhirnya pas. Kayak berikut jumlah nomor, ya ini penting. Jumlah orang nomor 1 dan orang nomor 2 dari Adonara. Nomor 1 dari Adonara, syukur, alhamdulillah. Tapi orang nomor 2 dari Adonara dan orang nomor 1 dari Daratan dan Solor itu mencemaskan, karena dia akan mengambil potensi suara dari Pulau Adonara. Ini harus dihitung, jadi matematika politik atau kalkulasi politik harus benar seperti Pak Anton katakan tadi. Maksudnya Pak mantan wakil bupati kita. Itu benar, Pak Agus, sorry, sama. Lalu berikut, sekarang kita dorong salah satu image tentang money politics dan material politics. Kita dorong supaya ini dihilangkan. Kenapa tidak bisa? Ya, kenapa tidak bisa? Harus dihilangkan. Lalu yang terakhir, kaitan dengan kriminalisasi pemilih. Kadang-kadang kita punya uang, kadang-kadang kita kebelang, kadang-kadang kita punya harta, ya. Maka kita mengintimidasi orang seenaknya kita. Maka dengan budaya politik dan politik berbeda, hilangkan sikap intimidasi dan kriminalisasi pemilih. Terima kasih. Baik, Amara Ramango, terima kasih. Yang ketiga, Dominikus Dato, sebelumnya gue Ahmed dari Akima Bekeyer. Gue kabe dulu ya, jadi kalau gue mari ini pasti merasa ono kerberapa. Langsung, oke. Yang pertama, gue Amarus Ake Bekeyo, botu yang kodamoe. Kalau tite mari heku nanginoiro naik pilih kosa, maka ada banyak hal buruk di dalam itu. Jadi kalau boleh, heku mau noi koda na to boda helida ama tinua na kalakata na mala kawayan na sare. Heku mau noi koda to boda helida ama timia na kalakata na mala kawayan na sare. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Pak Stef Hauhala, Pak Rus, Pak Anton, Agus. Kalau mitobo telo tobo aiker kelemu ni, tapi kalau mio artikan dekat itu untuk mati beli mai tobo mau urus kami, maka kami pilih kerhala. Ya. Karena aku kalau mati dekat beli mai tobo wilaran tuga, maka kami balik sedang gemihak kami pilih ngal. Tapi memati kelekat beli mai, maka kami pilih kerhala.
Itu yang kedua. Yang ketiga, tite tutu mari adonaran pi muan dikala. Kalau goe mau jujur maka termasuk mitelo kerpeto bone yang mak tite kalah. Kenapa? Baru semoe pelakupa. Tapi nuan Natal tahun baru mau edai mau keluarga pelali noi hogo erna rua dei mai kulau. Pe kakak Anton di Hama. Nuan mio Natal tahun baru mio dai noi hogo erna rua pelau maiker. Pak Agus mau di Hama. Waktu DPR terus gere wakil bupati, paito ing keluarga, udara padu remak boto urua balik mak ikolaran tuka. Nah kira-kira heku yang bisa mayam pupu titipi adonara pi untuk bisa tanto. Kalau miharap teman-teman kepala desa yang pupu daerah haliweinha, atau mawinah pasti. Jadi selama ini kalau memang titik kompak hala, mio nih yang mak titik kompak hala. Tapi puji Tuhan, pirero nih mita lokor bisa harung, hogo bau pasti mau Pak Stef juga bisa harung. Kita mulai hari ini untuk titik bisa kompak. Mi pater nih ke wula ruhane tuh hendak belinai. Mi pater belimai manggoh kala. Nuku tite mulai rokan itu maona kerepete-pete tite mulai terus. Dengan keadaan ini maka gue juga gelupak hala sampaikan terima kasih ke keluarga IA KMAY ini. Luar biasa. Bukan bio mula rokani tihogo bau kararuane nae nawan de aya apa andi gerebele lolon di nabe banget. Kemarin mi mula pireroni nawa marotu kami. Baik, sudah ya? Iya, mungkin nasi kana. Baik, Bapak Dominikus Daton Doni. Yang keempat, terima kasih, nama saya Kiai Tokan Asis. Menyampaikan 1-2 koreksi kecil dan 1-2 pertanyaan esensial. Koreksi kecil pertama dalam perspektif politik. Saya kurang serek dengan keynote speaker yang berkali-kali memperkenalkan hanya 2 nama caleg. Suatu pengerucutan yang kita hindari ketika berbicara calon bupati. Koreksi pertama. Koreksi kedua, tadi hanya memperkenalkan Eti Tokan dan Rudi Tokan dan bukan sekali 2 kali. Saya cermat menghitung. terus. Ini Fajar Tokan. Ya, koreksi pertama. Koreksi kedua, Terus. soal kultur, soal budaya. Beberapa pembicara sebelum saya selalu menyebut-nyebut pertemuan si Ma'un. Dalam konteks Ma'un, saya tidak mendapati atau merasakan adanya aura spiritualitas atau religiusitasnya. Menurut kultur kita, harusnya Tobo Mari si Epu Ori. Dan sekarang ini sebenarnya kita di Epu Ori, bukan Ma'un. Dan untuk Ranolo, Tobo Gahing Koda Maring Kiri si Epu Ori sudah dilaksanakan jauh sebelumnya. Jadi bukan si Ma'un. Sekali lagi kalau si Ma'un saya tidak mendapati aura spiritualitasnya sama sekali. Harus si Epu Ori. Dan bukan baru sekarang, sudah dari dulu dilakukan. Jadi penggunaan diksi yang menyimpang dari kultur yang menjadi esensi diskusi kita hari ini juga bagi saya berpengaruh. Kemudian berikut pertanyaan saya, ketika Kakak Pit menyebut budaya itu satu sebagai sebuah pengaturan dan kedua sebagai sebuah keyakinan. Pertama-tama variabel yang mana? Apakah keyakinan dulu baru dia sebagai pengaturan, atau pengaturan dulu baru keyakinan, ataukah kedua-duanya berjalan simultan?
Karena menyebut satu lebih dulu mungkin berpengaruh, punya efek budaya, atau menyebut simultan juga punya efek budaya. Saya membutuhkan pencerahan lebih lanjut dari pernyataan itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan soal apa yang saya istilahkan sebagai lokal paradoks. Ini saya ambil istilah dari Global Paradox John Naisbitt dan Patricia Abordene. Ya, kita sejak lama ada kegalauan, ada keinginan dari orang Adonara, kalau bisa, ya mbok sekali-sekali kita lah yang jadi nomor satu. Kenapa tidak bisa? Ya, orang mulai melakukan pembedahan analisis telaah banyak sekali dari perspektif budaya, soal Adonara sebagai adu darah, soal klik antar kampung, soal klik antar suku, sampai ke konflik masa lalu soal Demom Paji, terlalu banyak kita dengar. Mudah-mudahan kita tidak hanya berpegang pada telaah budaya saja, tapi kita juga harus mempersiapkan diri dengan manajemen demokrasi modern soal mempersiapkan diri untuk segala hal. Ya, elektabilitas, ya konsolidasi, ya isi tas, banyaklah. Mudah-mudahan kita memadukan ini. Saya yang berlatar belakang ilmu politik merasa tidak terlalu susah-susah amat, tidak terlalu sulit-sulit amat. Tapi karena ini mungkin keterbatasan saya, jarang terlibat dan ataupun dilibatkan dalam tim-tim yang kira-kira kita bisa menyumbang ide gagasan, tidak sama sekali. Jadi sebenarnya dalam hal strategi budaya bisa kita lakukan. Wahakat tobo maring kiring koda yang antou yang kira-kira kirim pukang aku yang tidak. Atau misalnya kalau kita pilah budaya Adonara itu masih ada beberapa sub lagi, maka misalnya ke wilayah Adonara Barat, tete koda kiri aku. Yang lali kakak arik opu alap lali ile papang koda kiri aku. Si ile papang koda kiri aku. Kira-kira begitu. Apakah selama ini kita lakukan itu atau kita melakukan generalisasi? Tidak ada Adonara dan Tobo, koda si sama dengan lali, sama dengan veli, sama dengan heti, sama dengan lali. Menurut saya kita butuh satu forum evaluasi dan kalau itu kita tidak lakukan, kita hanya menyusun strategi budaya. Di depan telanjang mata saya bahwa teman Anton, ama Boli, ama Pit berpegang tangan, saling bertepuk bahu. Menurut saya itu memperlihatkan bahwa memang itulah pergaulan budaya khas Tite. Tapi saya juga yakin kalau sekarang ini ada calon bupati yang bukan Adonara kita hadirkan juga akan melakukan hal serupa. Lalu yang khas kita itu yang mana? Yang OERO khas kita itu yang mana? Kita perlu dalami ini, baik dalami soal koda kiri maupun dalami nulu valentitet. Dan saya harap coba dipercepat. Ini ada semacam breakdown-nya lebih lagi dalam sebuah forum yang pembicaraan kita lebih intens dan tidak hanya ya mulai di jam 10 kalau bisa lebih awal. Karena pendalaman budaya membutuhkan waktu dan juga terutama orang-orang yang berkompeten. Yang kira-kira seperti keinginan kita menghadirkan seorang yang bisa menyampaikan testimoni soal almarhum Frans Leburaya, sepak terjangnya sejak dari mahasiswa sampai kemudian menduduki kursi jabatan gubernur 2 periode. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Asis, terima kasih. Yang kelima, Ibu Gender. Ibu Baik, lebih- terima kasih. Nama saya Khadijah Deranduli, asal Balawel. Yang tite dengar wahangkan aku nih selalu bahasannya dari budaya, kakan dike arin sare, tekan pupu tenu rebu. Nah, di sini gue mau katakan bahwa tite Adonara nih kadang tekan satu meja, tetapi enggan untuk satu piring. Maka harapan gue bahwa tekan meja to kaneti taang piring di to. Hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita harus seperti ini San ya. Itu bahwa itu ya seperti itu kondisi sekarang sehingga ini tidak perlu kita bahas tentang
pengerucutan atau tentang kenapa Adonara selalu kalah. Itu mungkin nanti tindak lanjut kita mau buka forum-forum yang lain. Kemudian dari Bapak Yohanes Mangu ada klarifikasi tadi. Mbak Adonara pernah jadi bupati, Simon Hayon ya. Terus dari Bapak Raran Mangu ini lebih pada semacam masukan ya. Mbak lebih teliti di TPS nanti, banyak kecurangan di sana ternyata. Hingga ini semacam masukan untuk ini. Kakak kami kalau nanti jadi benaran di pilkada itu perhatikan di TPS itu ternyata terjadi banyak kecurangan walaupun sekarang teknologi yang begitu canggih tapi orang masih bisa curang. Ini semacam saya anggap sebagai masukan untuk calon. Terus dari Dominikus Daton juga kurang lebih gue merasa ini sebagai saran juga untuk para calon tapi ini nanti bisa ditanggapi. Terus dari Pak Asis ini mungkin nanti ini yang gue seingat gue ini nanti diangkat tadi oleh Pak Ruskeron ya tentang budaya dia memahami sebagai keyakinan dan sebagai apa? Sebagai pengaturan dan keyakinan. Coba nanti susah dicerna kalau nanti pakai teori apapun kalau kelihatannya agak sulit kecuali kita menyimpulkan bahwa sudah terjadi kehancuran di mana-mana. Baik, terima kasih kepada ini. Kita masih buka sesi atau kupikir sudah cukup ya? Sabar. Sorry. Masih ada Pak ini, Medan. Baik. Karena filosofi bahwa memang untuk memutus segala sesuatu itu pasti di Umalango. Tapi ketika kita uku untuk ini sebetulnya berawal si Maon atau di tempat ini lalu kemudian pada akhirnya kita mantapkan dan putuskan di Lebo. Jadi kalau pembicaraan kita ini kalau dianggap tobo kepai kirinto si Maon atau Oring juga saya kira ada baiknya. Dan hal ini juga nanti akan kita bawa sampai ke Umalango, Lewotana. Jadi uku kodane tidak selalu harus berawal di Lango, tetapi bisa juga ke uku mari si Maon atau Oring baru kita ini. Apu Oring. Iya, Apu Oring tebehin tu aktiano apa segala macam baru bisa. Kuada to ne muncul lalu kita diskusi lalu kita mantapkan di Lebo. Ya jadi memang variabel untuk menentukan politik itu jalan baik atau tidak itu tidak selalu harus budaya memang. Ada banyak hal yang menjadi faktor penentu. Ya, istilah yang disampaikan oleh mantan wakil bupati tadi saya kira itu sudah memperjelas tadi bahwa Simon Hayon memang salah satu tokoh yang aneh ya, jalan tanpa uang tapi kemudian bisa jadi bupati. Tapi apakah dalam perjalanan ke depan ini terutama untuk 4 calon ini kalau misalnya jadi apakah tidak harus butuh uang? Nah, Toba Paput juga pasti no rokok, kopi. Tapi terkadang juga ya betul apa yang disampaikan oleh Pak mantan wakil bupati tadi bahwa sekarang tipuan itu bolak-balik ya. Bukan hanya calon menipu masyarakat atau pemilih, tetapi pemilih bisa menipu calon. Ini tim sukses gak menipu calon, gitu ya. Ini pernah dialami oleh, ini pengalaman, mungkin ini menjadi bahan untuk direnungkan oleh keempat teman kita ini. Dr. Husein Pankrasius, ya. Dia pernah menjadi calon, ya, calon di Manggarai Barat atau Manggarai Timur, pokoknya di Manggarai. Lalu dibentuklah tim sukses di mana-mana. Setiap kali pimpinan tim sukses datang itu selalu mengatakan bahwa ketika ditanya bagaimana di sana, rata di sana.
aman gitu. Tapi akhirnya harus ini dulu gitu kan. Nah, lalu tanpa sepengetahuan tim sukses, Dr. Hussein ini turun sendiri, diam-diam, cek, ini ketemu orang lalu mereka justru menanyakan ini sih mau heku. Nah, dengan indikator itu saja dia berkesimpulan bahwa berarti saya ini tidak dikenal, tidak diketahui oleh orang. Akhirnya pulanglah ke kota, panggil semua tim sukses. Tim sukses ini pasti sudah hati berbunga-bunga. Ini kita pasti dapat uang ini, begitu. Nah, tahu-tahu ketemu lalu dia mengatakan bahwa saya mundur dari pencalonan. Nah, lalu dia mengatakan bahwa saya tidak dikenal orang di sana. Ya akhirnya itu. Jadi itu ceritanya Dr. Hussein. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan untuk ini. Artinya tim sukses ini kita tetap percaya bahwa pasti akan berusaha untuk menggolkan kita. Tapi dan ini pelecehan budaya sebetulnya. Oke. Lalu ya, ini suatu pekerjaan rumah buat kita ya. Ada pernyataan dari orang-orang di Solor dan First Darat mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin, Adnar tidak akan mungkin menjadi bupati. Karena faktor tadi, soal Pajidemon dan lain sebagainya. Ya, tapi harus disadari sungguh bahwa yang namanya Pajidemon itu bukan hanya di Adnara. Pajidemon itu di Solo juga ada Paji, ada Demon. Di Flores Darat juga ada Paji dan Demon. Lembata hanya Alor yang tidak. Kita hanya kenal Pajidemon itu hanya sampai di Lembata. Sehingga kalau mereka mengatakan bahwa faktor Pajidemon itu sebagai faktor X yang membuat kita tetap gagal menjadi bupati, saya kira itu perlu kita diskusikan atau kita telah lebih lanjut. Ya, saya kira itu. Dan aku mau nih, OERO anakku nih, OERO. Nanti ini selalu OERO. Tetapi terkadang juga mengisi bahwa nah begitu. Ada kalanya seperti itu. Tapi sebetulnya kalau dari sisi budaya, OERO itu sebagai ungkapan persaudaraan. Ungkapan persaudaraan yang kalau kita telusur lebih lanjut, sebetulnya itu nilai dasar yang memayunginya itu adalah ya ono to kirian tadi. Kita ono to kirian bersaudara, sekalipun tidak satu bapak dan mama, tapi kita bersaudara. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Mudah-mudahan diskusi-diskusi yang kita lakukan ini akan kita lanjutkan lebih lanjut, mungkin dengan tema-tema yang lain ketika keempat orang ini resmi menjadi calon tetap ya. Ini kan masih proses sampai ke partai dan segala macam. Mudah-mudahan keempat orang, di antara 4 orang ini ada beberapa yang lolos untuk menjadi bupati, dan tidak menutup kemungkinan memang kita juga perlu memperhitungkan bahwa ada calon wakil bupati dari kita. Itu juga mungkin perlu kita hitung betul, dan ya jangan sampai wakil bupati memberikan porsi yang besar untuk kemenangan orang-orang dari luar Adnara. Saya kira itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita masih satu termin. Nah, coba aku lihat kalau masih buka 1 atau 2, karena banyak sekali yang kata-kata. Nah, sabar, kalau
salah satu ini tidak usah saja, itu anak ikatan alumni itu tidak usah Untuk saja. Ka'bah dibatas karena dia juga orang Jogja, itu tidak boleh. Ya. Tolong nama ya. Ini titik langsung saja. Gogo ini mungkin agak lain karena Gonarang juga beda ya. Stanislaus Tuperara nama saya dari Desa Balaweling, Kecamatan Witiama. Kalau bagi Gone bukan persoalan calon arang atau tou. Ingat, bukan calon arang atau tou kalau bagi gue. Biar tepat ya, bagus. Gue pikir pulupat juga bisa. Bisa saja. Kalau untuk Titesia sudah ada cerminan. Coba Tite berpikir kemarin di legislatif. Lawo hingane, lawo hingalo. Legislatif rata telur. Lalu Mepate ini kan berbeda-beda tempat. Gue pikir bukan soal asino arah itu, kalau menurut gue. Terus Pak Stef Ola mungkin tidak, tapi coba kakak anak Arik Agus Metalok ini, gue ibaratkan saja pilau ini lungu nih, lungu, dan pide ini pau nih, kita toiro lolong, Vicky, apa lagi itu toiro gue kayak, jadi pilau ini lungu. Sekarang ini kan Tite Maria Mahan Nakuna ini kan Tite ingin sekali bahwa Tite Adonara harus jadi bupati, makanya Tite Liko. Maka gue mengistilahkan sedikit. Lungung Pilana ini ya kan corona, apalagi pemilihan nanti itu musim hujan itu. Jadi Tite Mae Pilana macam Tite kan tampung verani. Ternyata Tite mela asimura ikan berskop. Lalu gue marin pau nak ini pendeta toiro pau, tetapi perlu lolong, Vicky apa ante toiro. Tapi ada satu hal yang paling mendasar Tite Toy bisa lah. Nah, ramu tuh gua ke player ini. Ini yang perlu Tite pertimbangkan. Terus perlu juga gua menyampaikan bahwa ini selalu kena cigodirhik. Setiap kali ada hajatan atau momen demokrasi, seorang beda itu selalu tidak dianggap. Saya melakukan pergerakan. Rame-rame mulai memfitnah dan menghujat saya. Ini saya perlu menginformasikan seperti nakunea lah. Mio dia kemarin memihak ke open kami. Gue ini juga orang nomor 1 yang di open ya bisa. Orang nomor 1. Jadi nomor 1 bangsa 1. Ada ya di bina senare. Nah hasilnya. Jadi mungkin mana saja. Jadi bukan persoalan arah atau tou. Jadi nangkok ada kamar mana? Kakak Anton, kakak Petrus Keron, Arik Agus, Harumba kita lah, lalu ni anggo kelih hampir naik ni mulai kan ya. Ambil dia ke kosin pe mana deh. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih semua kita yang hadir yang sama saya hormati. Nama. Gonarana Nikoraya asal Lamonota. Izin Pak Dokter, kita bicara tentang budaya dan politik. Saya punya pemahaman. Budaya dan politik adalah seni. Seni di mana kebiasaan kita diukur dari seberapa jauh kita mampu memainkan cinta kasih, ide gagasan, nurani pikiran pengetahuan sebagai wujud nyata tanggung jawab dalam kehidupan untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian saya masuk sedikit tentang budaya Gelekat. Pemahaman saya Gelekat antara ena di titetai, titekat di atapieto. Itu pemahaman saya. Dalam konteks politik, jangan sampai tujuan Gelekat kita, nilai-nilai sakral Gelekat itu akan hilang ketika tujuan kita tidak tercapai. Mohon penjelasan kepada kami bahwa Gelekat yang sesungguhnya menurut Kakak Anton, Pak Agus, dan Pak Rus, kira-kira Gelekat menurut Mio seperti aku. Marinam supaya kami bisa leuke. Terima kasih.
Baik, sama Niko Raya, terima kasih kembali. Nah, ini Bapak Tua Bruma. Oke, terima kasih. Gue agak tertarik betul dengan beberapa sebutan-sebutan apa nih sampai pada satu yang terkesannya soal demo Paji, bahwa ada ratapan di Sole Oha yang terakhir gue dengar juga sampai Laut Gokana ketika bunyinya bahwa demo naikai Paji Akebeto itu ratapan awal. Jadi jangan lupakan hal itu, demo naikai Paji Akebeto. Jadi hal itu sebenarnya hal baik, kita hanya cari-cari yang bagaimana supaya dipolitisir, jadi bunyi bagaimana supaya kami utuh, maka dibunyikan bahasa itu supaya kami ada di dalam. Itu matematika irisan-irisan itu. Jadi ini harap supaya kita tidak boleh langsung ke arah itu, karena demo naikai Paji Akebeto itu butuh. Lalu demo naikai banyak juga orang Adonara yang move ke ketika Libu bubar pindah ke Larang Tuka, Keleden dan semuanya itu juga orang demo pindah ke sana, lalu tinggal di tanah demo orang Paji, terus ke tanah demo akhirnya jadi kayak gitu. Jadi hal-hal banyak yang kita juga pikir bahwa demo Paji ini dulu nih kawasan wilayah dan semuanya. Lalu doa atau harapan laungan orang tua nol bahwa demo naikai Paji Akebeto kalau boleh jangan kita sebut lagi, supaya kita tidak terbawa hal-hal yang tidak baik untuk diwariskan pada generasi berikut. Lalu yang kedua, bahwa indikator untuk menilai hal ini kita beda-beda gitu. Karena gue lebih cenderung pada proses secara organik, bahwa calon Adonara kalau empulo Rain lebih baik supaya Rai ajarin orang proses berpolitik yang santun, yang beradab, opa-aka dan semuanya. Sehingga tite soal jadi bupati urusan kedua, tetapi kontribusi untuk membentuk proses berbudaya politik yang baik ini tite butuhkan. Jadi karena tite ingin bahwa mau tadi menangkan ini tidak ini, maka itu kegelisahan sehingga akhirnya tite mulai opa-aka dan seterusnya. Nah ini yang butuh tite. Jadi prosesnya yang penting. Kita tidak hanya mengejar kita jadi bupati orang Adonara ini. Nanti dulu intinya bahwa proses untuk menuju ke budaya politik Adonara yang agak uniknya. Lalu berikutnya dari arik-arik yang dari panitia alat yang Harung Gonta City, gue ada sediakan tanaman pepaya California, pepaya yang unggul. Jadi anak-anak unggul yang mau berproses, kalau sebentar selesai nanti di komitmennya ditanam pepaya yang sudah dikoker lalu dipindahkan untuk ditanam. Itu komitmen yang ini unggul. Jadi untuk tahun depan kita ulun bawa kita panen dan tahun depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kabirus. Ya terima kasih. Sedari pagi sampai jam sore ini memang kiri ihika yang cukup. Bapak minta maaf nama. Kepala desa. Nama Apolinaris Rumapeka. Kelubai. Kepala desa Kelubai. Ya, mulai dari pagi kita sudah banyak terisi dengan kiri-kiri kelembunan, kiri-kiri ihika. Dan memang ini menjadi bekal sebenarnya. Ini juga menjadi hal yang perlu kita refleksikan. Dan sekarang aku berbicara hanya sebagai sebuah refleksi saja. Titi Bangkai punya keinginan bahwa Adonara harus jadi bupati. Dan kok tidak terikat. Mau atau tahu dia bisa, mau atau ribut, jadi calon juga lebih baik lagi. Yang menjadi persoalannya, apakah kita Adonara ini tidak bisa bersatu hati? Apakah pelaku politik kepentingan di seluruh Adonara ini kita bisa persatukan? Bagaimana caranya? Ketika kalau seluruh kepentingan, pemangku kepentingan itu kita tidak berhasil untuk mempersatukan, saya pesimis. Jadi ini hanya sebagai sebuah refleksi saja. Kedua, soal demo dan padi. Soal demo dan padi
saya skeptis. Saya tidak terlalu percaya dengan kebenarannya. Saya pernah berdiskusi dengan ada salah satu anggota DPR. Memang ya akhirnya saya menyadari bahwa memang ini sebuah kepentingan. Dia tetap tegas bahwa TJ Pagi ini jadi bupati bisa Allah. Gue alasan. Nah, alasannya seperti Pak Agus juga omong tadi. Tapi saya kembali, ini mungkin ini agak beda versi cerita. Kalau versi yang saya miliki itu ini terjadi berawal dari perselisihan antara Iko dengan Enga. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa ketika Enga ke Adonara, siapa yang menerima dia? Masa kita hanya menyerah saja bahwa Adonara tidak bisa jadi bupati? Itu saya tidak percaya. Akhirnya dia diam. Apakah kita menerima ini sebagai sebuah cambuk? Saya beri optimisme bahwa untuk kita semua sebagai anak Adonara, kita tidak perlu percaya dengan hal-hal mistis yang kebenarannya belum tentu dibuktikan secara baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kajong? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kelihatannya bahwa 4 orang bakal calon, yang 3 orang ada di depan, 1 ada di luar. Tetap mempertahankan posisi bahwa maju. Dan kami semua juga dukung. Namun bahasa dari Pak Agus, bagaimana caranya agar di antara 4 orang ini 1 harus masuk, lolos, maju ke final. Maka mungkin salah satunya ini menurut pikiran saya, 4 orang ini kalau boleh pilih pasangan hidup. Pilih pasangan hidup itu di Flores Darat. Flores Daratan. Maksud yang belum kali. Maksud saya bahwa wakilnya itu kita pilih di Flores Darat. Sehingga itu mungkin satu peluang besar bisa masuk. Dan kita tetap pertahankan posisi 1, jangan wakil, karena bos di samping sebelah itu wakil juga sudah bisa mengalami, dan apa yang dialami kami semua masyarakat juga mengalami, karena semua komando nomor 1 saja, kita nomor 2 ini ya ban leserep juga tidak dipasang-pasang terus sampai keluar. Jadi kita kejar nomor 1, tapi usul saya boleh pasangan hidup cari dengan Wai Balun. Saya kembalikan. Baik. Ibu Eti tersinggung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Frans lah ya, Laisik Frans kalau di ijazah. Saya di Pak Karulsko Medan, teman kuliah saya. Jadi kami senang kalau 4 calon itu maju. Tapi yang 1, pan kami ke-4 ini akapuna. Santol. Akahi. Mai mio. Nah, itu baru bisa. Supaya kerinduan masyarakat Adonara sekarang ini untuk jadi orang nomor 1 di Laran Tuga itu terwujud. Yang kedua, supaya kalau Adonara sudah kabupaten, bupati berarti ada lirikan jadi kabupaten. Jadi ini di luar dari kontes, kalau kabupaten berarti saya usul saja Kabupaten Nusa Tadon di Pulau Adonara. Kenapa Lembata? Dulu Lombre, sekarang Kabupaten Lembata. Kata Adonara tidak bisa. Kabupaten Nusa Tadon berada di Pulau Adonara. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Abang. Apa tadi? Laisili Franciscus, saya bukan Frans lah. Laisili Franciscus. Yang berikut Lukas Lagan dari Doken. Lukas Lagan Doken. Caleg Hanura. Mantap.
lengkap tuh. Baik, Pak Lamkas silakan. Saya singkat saja, Mas. Pertama, gue mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik IAKM MAI. Gue pertama itu kaget mendengar bahwa ada pertemuan kita hari ini diselenggarakan oleh Arik Mewangkai. Dan Bapak Karolus, gue juga berbangga. Gue maunya begini, harus hari ini ada sebuah waktu yang disepakati bersama supaya ada pertemuan bersama untuk membedah masalah yang menurut kita secara budaya ini, masalah demo paji. Menurut gue. Terus Pak. Kalau begitu sampai sini dulu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini sudah 7 orang terus kan? Oh ini abang. Nah ini bukan dari darah, jadi kita pikir mendengarkan secara baik kira-kira. Apa ya? Pak Andreas Soge. Gue sebenarnya menunggu dua kader. Rovin Tokan no Rudi Kirina. Rovin Kopo no Rudi Kirina. Itu Tapi nanti, Kirina Pak jadi gue kirim. Nanti Gue naran Andreas Soge, gue presiden suara Flotip. Jadi karena Pileroni lebih banyak berbicara soal Adonara, pada harusnya Flores Timurnya juga ada Tanjung Bunga, ada Luwolema, ada Ile Mandiri, ada Wulang Gitang, ada Ile Bura, Demong Pagong, Titehena, Solor Timur, Solor Barat, dan Solor Selatan. 11 kecamatan yang lain di luar 8 kecamatan di Adonara. Go praktisi politik, dalam arti go ini aktivis, juga akhir terjun bebas menjadi politik. Dari 2011 dukung Simon Hayon naga sampai sekarang. Nago opeteng mio Adonara ini kalau memang mengakui Simon Hayon jadi bupati ini orang Adonara hala, maka mio punya refleksi diri mio untuk karena mio ini ternyata lebih cepat terkejut koda goeng. 2017 dari 6 pasang yang maju ada 3 pasang calon bupati dari Adonara, dari daratan. Mio Rua, naga Solor Tau. Tetapi karena mio kedoko, oke, maka mio jadi hala. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kader Adonara lebih bangga menjadi wakil bupati daripada jadi bupati. Ini yang mau gue kritiki mio. Karena ketika mio bangga soal jadi wakil bupati, maka kami daratan kampanye kami titik harus pilih bupati, maka kami jadi. Jadi mio mesti kembali ke Lango mio diskusi soal tone. Gue pikir mio bisa jadi bupati ke. Gue sekarang ini senang mio harus jadi bupati ke karena kader mio penuh dengan gagasan untuk tang lewo tanah lebih melana. Oleh karena itu pesan gue dua nekune akan berkedok oke. Terus berproses dengan baik untuk jadi bupati, tapi juga jangan bangga menjadi calon wakil bupati saja. Jadi kalau ada kader Adonara yang maju jadi hanya mendampingi calon bupati dari luar, jangan pilih pasangan itu maksudnya. Supaya pasangan yang calon bupatinya dari Adonara yang bisa jadi bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih nih. Pukulan hook double dari ini dari Andreas Soge untuk kita yang dari tadi berbicara tentang Adonara mesti jadi bupati. Gue pikir sudah 8 orang sudah. Oh, Rua, kayak itu nanti saya kasih kesempatan khusus karena satu itu gue sudah cek nama, ternyata Tokan juga. Wah, kalau itu nanti kasih waktu khusus saja. Dari tadi sudah 2 Tokan, tapi kalau mau langsung sekalian silakan. Tidak apa? Pak Rudi Tokan dengan Pak Rovin Kopong. Baik, selamat sore untuk Inakama ke Kakari Popuala Melansenare Bangkai. Sore. Pertama gue sampaikan apresiasi untuk teman-teman Jogja, Kemai ya, mahasiswa Adonara Yogyakarta, keluarga mahasiswa Adonara Yogyakarta, karena memang momentum seperti ini itu menjadi kerinduan kita bersama. Ada perasaan kekeluargaan yang dibangun pada hari ini, ada perasaan yang dekat ya, secara kebatinan gitu. Secara kebatinan karena suasana seperti ini dia menjadi kerinduan kita semua, bukan hanya kami sebagai politisi saja, tetapi juga
rupanya di mana-mana masyarakat sementara menginginkan ada suasana teduh. Gitu. Gue cerita sih tentang kehadiran gue juga ya karena apa politisi. Kasih semarin aku nih kasih nabeglahan, gue ketemu datang dan ketemu beberapa tokoh yang gue pikir punya kontribusi besar untuk nalawatanan ini nabe melak sare gelenan atau bagaimana begitu. Orang pertama gue ketemu Bapak Uskup. Ada satu pikiran saya dan sikap prinsip saya di dalam politik. Saat ini kita harus membangun budaya politik dalam dialog yang humanis. Gitu. Pembunuh butek tetilali ya, saya mengalami memang, gue sendiri mengalami perjalanan panjang soal itu. Ada senior Kak Asis, ada juga Pak Karel, Kak Anton, Ama Agus, dan lain sebagainya, Pak Rus. Senior-senior yang juga ada rentetan peristiwa yang hari ini kita diskusikan kenapa kita tidak pernah bersatu. Gitu. Sehingga gue memang hari ini, gue ingin menyampaikan pesan damai soal itu. Sebagai politisi, sebagai caleg, ada satu hal yang gue perjuangkan. Soal kalah menang, itu urusan berikut. Tetapi dalam proses ini, sama kakak Marin aku deh, kakak Kamilus Marin aku deh, ada satu pesan moral yang perlu kita sampaikan. Harus ada standar moral. Kami mengalami soal politik, kakak Gabriel juga sama di Kupang. Nah, ada ini ya Maksi. Ini juga sebenarnya kita belajar banyak dari Maksi. Memang ada satu peristiwa mengikuti. Setiap kali ada kader yang muncul sebagai komunitas orang itu lahir. Kalau gue mau tutup evaluasi, ada kesadaran bersama untuk mengevaluasi secara bersama begitu. Maaf, Kak Anton mengalami Agus dulu ya bersaing untuk pilkada yang kali lalu. Ada sejumlah peristiwa yang itu perlu juga kita toba marintah melaksanakan begitu sebagai kakak dalam konsep kakang keru ya. Pribadi terpanggil untuk dianggap sebagai jalan panggilan. Gitu. Panggilan untuk di dunia politik ya, kita terpanggil ke sana. Ada misi-misi kerasulan yang harus kita bawa di dunia ini. Tetapi kadang memang juga tanto ubis ala gitu. Apakah benar? Biatolo ke Petobo ya, belum ada Pak Stef. Ketika keluar dari tempat ini, dia bisa dengan inisiatif pribadi. Inisiatif Agus kah? Inisiatif Ama Agus? Inisiatif Kak Anton? Inisiatif Pak Rus? Atau inisiatif Pak Stef? Untuk saling bertemu. Gitu. Itu kerinduan titik masyarakat. Boleh marin belah-belah, tetapi kemudian ada juga pihak-pihak tertentu yang juga harus menjadi penyambung di antara retakan-retakan yang ada ini. Gitu. Kalau take, ya titik tobo berhenti di sini dan gue sangat ini ya gue sangat tidak percaya karena ada pengalaman panjang yang titik alami secara bersama-sama bahwa dia bisa letake gitu. Tadi banyak teori dan segala ada dan juga hal-hal praktis yang Ama Agus sampaikan tadi. Dia dari waktu ke waktu gitu. Gue lebih suka memandang Ama Simon menyiram Kakak Asis yang selalu live di Facebook, si Ori, ada makanan lokal. Nah, jadi kita mau kembalikan hadapan politik menara gitu. Kalau soal laku hari maksimalin soal testimoni France, ya ini di sini juga banyak rekam jejak. Ada hal baik, ada hal-hal besar pernah dilakukan kita teladani. Sebagai atadika, kita pasti tahu kekurangan kita juga. Pak Frans semuanya baik. Gitu. Jadi, apa juga sekarang kita goreng untuk para pilek lalu urusan yang malah senari juga tidak kepairolo begitu. Itu dosa kita yang paling besar.
Dan satu hal yang ini mungkin yang terakhir tentang Tite temu tutme karena tua begitu. Dan Tite sebagai figur publik sebugil-bugilnya. Nah, pelina ini deh. Berarti ini kakak Arin dukung rola nih. Milan. Akhirnya gue juga tahu ketika 5 tahun lalu maju di kali ini maju di Lewo, tahu bahwa jalan panggilan ini dimulai dengan satu budaya politik yang baik. Tampo kemege nagelodo panatolen untuk maring opu alap, by breung kakak Ari Wahakai untuk pilek gitu. Hanya itu yang gue sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi apresiasi untuk Kemai. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rudi Toka. Terus yang terakhir dari Pak Rovin Kopong. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Pertama, terima kasih banyak untuk pembicara terdahulu, mulai dari keynote speaker Kakak Kopong Medan sampai Adik Rudi Tokan yang terakhir. Saya mendengar dengan sangat baik dan mencermati dengan sangat sungguh-sungguh. Yang kedua, judul yang terpampang itu kita bicara budaya politik dan politik berbudaya. Ada gambaran semenjak dimulai sampai sekarang, kita sedang menunjukkan bahwa kita berbudaya politik yang salah. Kakak Ruskerom, Kakak Anton Doni, Adik Agus Boli, ini ditempatkan sebagai figur seolah-olah jadi bupati itu luar biasa. Kenapa kita menempatkan mereka bertiga itu ada di depan? Karena budaya politik kita menggambarkan bahwa menjadi bupati itu segala-galanya. Kita tidak pernah berpikir bahwa bupati itu baik atau buruk tergantung dari anggota DPRD di Baleglekan. Kita lupa, dari tadi kita tidak bicara itu. Kita lupa itu. Bahwa menjadi bupati itu baik atau buruk, ya atau tidak, itu sangat tergantung dari sikap politik lembaga DPRD. Dan itu budaya politik belum ditanamkan. Karena kita salah membudayakan politik selama ini. Kelompok anggota DPRD didikte oleh seorang bupati dari waktu ke waktu. Maka hari ini kita juga melihat bahwa DPRD yang penting Allah. Yang penting dipilih tuh jadi bupati. Itu hal pertama. Hal kedua, nilai-nilai budaya berpolitik yang baik dan benar yang dikumandangkan dari tadi dengan berbagai versi jalan pikiran. Saya berpikir ke depan kita mesti rubah. Yang kita rubah adalah membangun kesadaran budaya politik itu pada publik, pada masyarakat, pada konstituen. Jadi kita mengibarkan bendera pemilih berbudaya. Pakai ukuran sekarang saja, kakak berdua dan adik Agus, kalian 3 orang saja, kami ini lebih banyak dari kalian. Masa kalian bisa mempengaruhi kami? Kalau kami memiliki budaya yang bagus untuk menentukan pilihan terhadap calon pemimpin yang bagus. Karena itu ke depan kita mesti rubah, edukasi ini mesti dibangun pada akar rumput, dibangun pada masyarakat kebanyakan untuk dia mampu melihat dengan kacamata budaya yang baik dan benar, kehadiran seorang calon pemimpin itu patut dipilih atau tidak. Itu hal ketiga. Hal keempat, kembali soal kondisi kita sekarang. Kita mesti memastikan bahwa ke depan Adonara harus jadi bupati. Pertanyaan kita, siapa yang bisa menjamin kalau kakak bertiga tambah Pak Stef itu jadi bupati, terus Flores Timur jadi baik? Karena narasi yang kita bangun, abun harus Tite. Kita berhenti di situ. Kenapa kita tidak bicara tentang motivasi kenapa harus Tite? Tapi kita hanya berhenti harus Tite. Pertanyaan susulan, siapa yang bisa menjamin? Apakah Bapak keynote speaker bisa menjamin bahwa kalau kakak Anton, kakak Rus, dan adik Agus jadi bupati, kita lebih baik? Forum ini mesti membelah apa motivasi orang Adonara harus jadi bupati. Kalau kita hanya berhenti di Tite harus jadi bupati gini, itu konteksnya sebenarnya hobi plema.
Dan kalau sebenarnya hobi pelewang, kita tidak sedang membudayakan politik yang baik dan benar. Karena itu ke depan forumnya harus lebih cair. Kita berhenti bicara harus tite, tapi kenapa harus tite yang perlu kita bicarakan. Yang keempat, kegelisahan tentang tite atau arah tua maju. Kalau kita bicara soal budaya, budaya ini kan sampul dari adat. Kalau Karus Kerong bilang adat itu sebagai pengatur dan juga sebagai keyakinan, saya ingin bilang bahwa jangankan 4 orang, 10 orang juga kalau luar tanah sudah buka jalan satu saja, tidak ada orang yang sanggup menutupnya. Apa gunanya kita bicara tentang budaya dari tadi sampai mulut berbusa-busa, tapi kegelisahan terus membutuhkan kita bahwa ternyata kita arah tua lalu suara pecah kiri kanan. Kenapa Kak Karus tidak yakin saja bahwa ketika adat menjadi keyakinan, kita mesti yakin. Kalau luar tanah sudah buka jalan, tidak ada orang yang sanggup menutupnya. Kenapa tidak lakukan begitu saja? Sehingga saya sepakat Kakak Anton bilang kita berhenti bicara tentang kegelisahan itu. Kita terus berjalan untuk memastikan siapa yang patut diterima dan direstui. Itu. Tetapi kalau kegelisahan itu masih terus menguasai kita, saya sarankan satu hal. Ke depan kita mesti melakukan musyawarah akbar Adonara. Ini saran gila. Musyawarah akbar Adonara ini menghadirkan semua elemen untuk membicarakan apakah boleh kita melakukan pemilihan di Adonara untuk memilih siapa jadi bupati untuk kemudian dicalonkan. Kalau itu kita bisa lakukan, kita bergerak dari sekarang. Supaya dilakukan pemilihan di Adonara, siapa yang terpilih dia yang dicalonkan untuk menjadi calon Bupati Flores Timur. Jika itu dikehendaki. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan waktu. Baik, terima kasih. Yang terakhir dari Pak Rofin Kopong. Jadi ini semua ada 10 ya. Oke, 10 jadi. Baik, tapi yang pertama itu dari Pak Stanis, itu juga lebih banyak memberikan ini ya, memberikan semacam saran bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Agus itu, dia bisa opo kami, tapi nak juga salah satu pakar yang bisa opo balik juga ya. Tadi disampaikan Pak Stanis. Terus Niko Raya, gue pikir mungkin bisa nanti agak bertanya tentang untuk Miotaloke, konsep gelekat atau yang dipahami tentang gelekat itu seperti apa ya? Itu dari Niko Raya. Kami lustupan dengan Pak ini gue pikir itu forum tersendiri lagi ya, dan mungkin entah macam kami alumni ini kayaknya kami tidak punya kapasitas kita membahas demo mempagi ya. Jadi tidak kita bicarakan sekarang, tapi itu sebagai sebuah catatan. Mungkin itu bisa dikaji dalam forum-forum lain atau forum hal-hal yang ke depan boleh kita bicarakan seperti itu. Terus dari Pak Rofin Kopong, yang terakhir tadi gue pikir lebih banyak catatan kritis, ya, mengkritisi kita punya kegiatan ini. Gue pikir kita semua memahami, menangkap apa yang disampaikan suara dari Pak Rofin Kopong, sehingga ini menjadi catatan Rofin Kopong, sehingga ini menjadi catatan bagi kami semua. Terus yang dari Andrea Sogen pun gue pikir itu hanya sebagai sebuah pernyataan statement untuk kita mengkoreksi diri. Nah, ya. Semacam testimoni daratan, testimoni dari daratan dari Andreas Sogen, presiden suara floating. Jadi padahal presiden suara floating FB ini Pak ini ya. Baik, jadi ini langsung gue kasih ke dari, karena waktunya sudah 3:30, gue pikir tidak perlu terlalu lama, mulai dari Pak Agus, kemudian ke Pak Anton dan ke Pak Rus Keron, nanti akan ditambahi oleh Pak Karel Kepomedan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, jadi saya mulai dari Kepala Desa Lamonota ya. Bagaimana gelekat? Sebenarnya itu sudah masuk di visi misi. Dan saya pikir ruangnya tidak hari ini. Masih ada ruang lain. Calon di bawah ini, Bu. Konsep gelekat itu loh, secara adat tadi, gelekat kuayan jadi. Masyarakat mau A, kita bangun A. Masyarakat mau B, kita bangun B. Masyarakat mau C, kita bangun A. Jadi masalah nanti. Ilmu kepala nih, ada muslim bangdus desa. Pakai itu, jangan pakai rumus-rumus lain. Jangan paksakan konsep dari atas yang
mehalan ulah lagi ini rusak. Jadi konsepnya sudah baku melalui musim bang dus des cam kap prop pusat. Ini yang mati enggak? Secara budaya nanti baru kita urus di sana. Lalu yang berikut, kalau tadi Pak Presiden Sobring, pilih saja nanti siapa yang agak kuat ya itu sudah. Tidak juga menghentikan yang lain, tapi minimal ada referensi pembantu. Itu kalau Abang Rofi bergerak bisa lah saya pikir. Mantan ketua Panwas itu bisa semua. Jadi bisa diatur itu. Tapi tadi proses tadi, Eko yang mengadakannya. Lalu kita hindari juga pertanyaan-pertanyaan yang biasa ini. Kenapa harus itu dulu, kalau itu masih ada, tidak perlu forum lagi. Kita maju saja. Kalau neglect kayak baru itu boleh melangkah ke sana. Ya, caranya berproses jawabannya. Lalu gue yang terakhir di sesi terakhir ini, kalau kita menginginkan bupati dari Adunara, maka gue hanya pesankan koda kiring lama loton. Terakhir, mia nuampai nuhotawan di timu hau beliwan kiri luar taga, maka amampukan di lawan. Magute koda pulau kiri lema. Nain terdekat murina pati nubun beda bar. Beda hode koda. Lord le kuan tukang kuan laga doni. Masa bro peke bokala bolak. Galak nan tubak nubi nombelo. Mawang kota gere mampuna law. Ma ribur karebo ratu reno rabe seba. Adonara bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Agus Payambole. Ini sekaligus sesi terakhir kepada Pak Anton Doniden. Pakai muai be. Ikan go mengamini saja ya, nakonekan masukan, nasihat, pikiran malasnare yang perlu dibawa. Soal Gelekat ini tidak buka si Google, mesti terjemahan yang ditake. Jadi taga-taga nih pak, tidak lo kok main apa? Nanti gelekatnya ti Pak Agus Bolena anakku nih tambah dengan Simon Hayon, ya tambah unsur-unsur kualitas yang perlu ditambahkan aku nih, tambahkan aku nih. Tapi tentu gelekat di lingkungan profesi masing-masing dengan tupoksi masing-masing kan berbeda dengan gelekat si pimpinan politik nih. Si tupoksi muhayan di Titembar ini di gelekat, ini di bisa amu. Naran konsep tuh ini kan konotasinya selalu berkembang toh. Tidak menjalankan tupoksi di gelekat kaya, tetapi karena perkembangan masa mesti tupoksi plus mana toh lo BK bertupoksi di gelekat mana nanti kalau gelekat nih konotasi politik nanti kena di gelekat tapi karena terlanjur konotasi nonka ini mesti gelekat standar lah mana ini mesti non plus lagi memang si untuk jadi pimpinan politik ini kan ada kekuasaan lebih di situ yang bisa kita pakai untuk optimalkan apa yang pada tingkatan privat di lingkungan terbatas nih tak antabarhi itu ini sebenarnya motivasi yang ada di belakang orang-orang politik naku nih kita mari balak bain soal gelekat nih gue juga setuju tite mungkin jangan terlalu kesan nerina seolah-olah menjadi bupati itu segalanya tanpa peduli kualifikasi pasca jadi bupati. Memang lebih bermartabat kiranya tite kalau tite bicara beyond menjadi bupati. Setelah menjadi bupati ini aku mana daripada jadi bupati gere di bisnis as usual, jadi bupati gere juga bulan doi di mata tain-tain, jadi Bupati Gere juga mengulangi program-program standar yang sudah ada, banyak hal politik as usual yang harus ditangani kalau menjadi
bupati. Nah memang si Indonesia ini di helu hama di amo tite bicara mana bukan berarti bahwa tite sini medo-medo take toh take, tapi tentu kita menginginkan yang lebih dari itu, dan pikiran untuk menjadi pasca bupati itu harus menjadi bagian dari pertimbangan tite dalam proses penajaman proses apuori tite takren. Sekian saja sekaligus dikirim pasti terakhir ini. Terima kasih untuk Tite Wahangkae, terima kasih untuk penyelenggara, terima kasih untuk Pak Agus Karus, Tite Pak Put Malam, Pak Dr. Kopo Medana, Lau Kupan Doan Daiko, nakune Pak Asiske Mari nakune peliboh gonen jawaban kayak turun aku Pak Dr. Kopo Medani hane eti ulang-ulang, kok mana juga dari masa lalu mana di kesempatan ini juga bisa nombo CLBK kadaya, tapi tak mana. Eti berharap CLBK ini urusan politik lolok, jadi dikonversikan ke suara mana. Terima kasih gue kembali. Baik, terima kasih Kak Anto. Nih ke Pak Ruskero, mungkin sekalian juga closing statement naik. Baik, terima kasih. Baik, Ahmad. Jadi begitu pikiran-pikiran yang masuk, gue ingin menanggapi secara umum saja. Yang pertama, kalau soal lekat itu gue pernah tulis, gue pikir Miangki baru titik diskusi karena banyak macam konotasi yang berkembang. Tapi dalam konteks kepemimpinan politik ini kan gue mengartikan kelekat itu melayani yang gue sudah bicara tadi. Supaya melayani Tite harus siap diri, bisa menjadi pelayan dan seterusnya dan seterusnya. Refleksi yang gue ingin sampaikan bahwa sudah sekian lama berproses, aku Tite sulit sekali menuju ke pintu EB1 meskipun ada ama Simon Hayon begitu. Tapi kan yang berkembang di lapangan kan Tite Adonarani kok susah sekali, padahal orangnya pintar. Pintar maksudnya, luar biasa dan seterusnya. Kenapa tidak? Menurut gue ini satu hal yang penting. Kalau soal pintar jangan diragukan oleh orang Adonara ini. Soal visi misi itu juga mudah. Soal inovasi mengembangkan wilayah itu juga mudah. Gitu. Tapi yang paling penting itu tadi itu, yang sedang Tite diskusi itu. Bagaimana Tite punya keyakinan bahwa percaya diri bahwa meh katena cukup hala untuk bisa maju jadi pemimpin di Flores Timur. Tapi juga Tite harus percaya bahwa ada kekuatan lain yang bisa menghasilkan sesuatu yang menurut matematika tidak bisa hitung. Soal pemetaan, kekuatan, ya soal uang. Tapi kadang-kadang matematika itu bisa meleset. Tapi kalau ada kekuatan lain yang mendorong Tite untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, itu yang Tite diskusikan sore ini. Itu yang menjadi soal selama ini sebenarnya. Kalau bagi Goe begitu. Jadi kalau seandainya Tite hula, sebenarnya Tite sudah ada kesempatan. Tetapi kenapa belum? Mungkin waktunya belum. Mari Tite berbenah untuk bisa supaya Tite terus maju. Dan bisa mudah-mudahan 2024 itu Tite dapat kesempatan. Amarofin, gue mungkin terlalu terlanjur bicara barangkali ya. Tapi kalau gue keliling ke mana-mana, gue pastikan Adonara jadi bupati. Ini kan kemarin ini bukan soal sombong, tapi soal sebuah keyakinan. Tite siapa saja Tite bisa omong begitu supaya energinya itu kemudian menguat. Isunya itu juga bisa menguat. Oh, peluang kali ini Adonara, terserah siapa. Jadi kalau kemudian Tite Wahangkae ini satu komitmen, ini bicara sesuatu yang tidak kelihatan, tapi pasti alam bisa mendengarkan bahwa Tite bisa jadi bupati untuk 2024. Tapi kalau Tite tidak kompak, Tite tidak mempunyai komitmen yang sama, barangkali bisa sulit. Gue kadang-kadang bertanya sesuatu yang tidak mungkin. Misalnya soal, kok kita sudah berjuang begitu luar biasa, apakah ada hal lain kah yang membuat kita selalu
tidak cocok di saat-saat hari-hari pencoblosan misalnya. Kenapa itu? Apakah ada hal lain yang membacking kita kemudian tidak bisa maju lebih jauh kah? Memang kadang-kadang hal-hal yang bersifat ama Anton manis soal mitos. Tapi gue memarin bahwa kalau hal yang dituturkan, lalu kemudian kita tahu bahwa yang dituturkan itu bisa diluruskan, kenapa kita tidak lakukan? Kita coba refleksi lebih panjang sedikit soal kondisi Tite Adonara ini, supaya pada saatnya nanti Tite bisa menuju ke cita-cita Tite bahwa coba kali ini Tite dapat kesempatan itu. Gue keliling di mana-mana itu Ramarim ini sedang buat arisan Tite ini. Ini di Solor yang ngomong. Bupati periode 3 yang lalu Simon Hayon dengan Pak Yosni. Lalu 2 periode yang lalu itu Yosni dengan Pak Valens. Solor Larantuka. Yang lalu Adonara Solor. Larantuka Adonara. Jadi kemarin kali ini Adonara dan Solor atau Adonara Larantuka. Ini juga mitos. Tetapi jangan sampai itu sebuah kejadian yang Tite harus. Ini gue kemarin bahwa itu yang penting Tite diskusikan. Bukan persoalan hal-hal teknis, pemetaan, visi misi, gampang. Kami akan ditulis mak moyala kah? Bukan soal itu. Soal oneket maglekat itu yang mendapat restu dari alam Adonara dan seterusnya, termasuk juga Larantuka Solor. Gue pikir itu. Terakhir, terima kasih banyak Arik Mio alumni bisa menyelenggarakan ini. Kalau Mio tidak selenggarakan kan gue juga taruh ini kalah. Iya. Terima kasih banyak Mio sekaligus memperkenalkan kami untuk terus berproses dengan santun supaya pada saatnya nanti Tite bisa dapat kesempatan. Jadi kalau kali ini kalau Tite berpeluang untuk mendapatkan, maka seminar atau diskusi seperti ini tentu Tite bisa lakukan di kantor Bupati Flores Timur toh, daripada di luar. Terima kasih, Tuhan memberkati, gue kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Ruskero. Yang terakhir ini kepada Pak Karel Kopo Medan. Waktu dan tempat kami berikan. Ya, baik. Pertama-tama saya agak terganggu juga, masih terganggu dengan pernyataan dari Pak Apolonaris tadi. Bahwa ada pernyataan-pernyataan yang selalu mengatakan bahwa kita Adonara tidak jadi bupati hanya karena Paji Demon. Ini mungkin nanti kita diskusi secara khusus, termasuk juga yang disampaikan oleh pemilik Bayalun ya. Jadi ya sekedar diketahui saja bahwa kerajaan Larantuka dengan kerajaan Adonara itu masing-masing berdiri sendiri. Dia tidak berada di bawah kerajaan Larantuka, itu harus dicatat. Sehingga kalau mereka kemudian mengatakan bahwa Paji Demo itu menjadi faktor yang membuat kita tidak bisa jadi bupati, menurut saya tidak terlalu pas. Kerajaan Larantuka membawahi wilayah Demon, kerajaan Adonara membawahi wilayah Paji, dan wilayah Paji Demo itu ada di semua wilayah, Solor, Adonara, Flores Darat, Lembata itu. Jadi ini, dan kalau memang perlu ini baca bukunya Paul Arndt yang sudah diterjemahkan oleh Bapak FX Siola. Tidak tahu sudah diterbitkan atau belum, tapi saya kurang begitu tahu. Kalau memang perlu pahami itu, mungkin itu, dan bisa jadi kita jadikan sebagai topik tersendiri untuk kita bicara itu. Lalu dari Pak Niko Raya tadi, soal politik itu
seni bermain ya untuk memenangkan pertarungan. Ya ini pernyataan ini saya teringat statementnya Bung Kanis, Pak Anton Doni dan Pak Wakil Bupati pasti ingat baik itu. Ya, Bung Kanis itu selalu mengatakan bahwa politik itu seni dari kemungkinan yang memungkinkan kemungkinan menjadi mungkin. Nah, jadi yang tidak mungkin bisa mungkin gitu. Jadi yang sekarang kita mengatakan bahwa kita sulit untuk menjadi bupati, itu kemungkinan yang bisa menjadi mungkin. Jadi kita pasti bisa. Nah, jadi tetapi catatannya adalah kita harus berpolitik secara santun, ya, bermartabat, gitu. Ya, dan kita butuh suasana teduh ya. Dan hari ini saya melihat bahwa sejak kita dari pagi sampai sore, Bayu Lewun begitu teduh ya, awan selalu menyelimuti kita sekalipun tidak hujan. Kalau hujan berarti diskusi kita pasti akan terhambat. Tapi ini tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa kehadiran kita semua ini dengan suasana hati yang teduh untuk membicarakan suatu suatu hal yang sangat penting, bahwa ke depan bagaimana orang Adunara bisa menjadi pemimpin, menjadi bupati khususnya. Ya, dan tadi Pak Rovin Kopong tadi menganggap seolah-olah kita tidak merasa penting dengan legislatif, punya peran. Ini forum untuk semua, bukan hanya untuk calon bupati, tapi juga untuk para caleg. Jadi kita berharap juga bahwa andai kata garis tangan kita memungkinkan untuk kita menjadi pemimpin, terutama jadi anggota legislatif, kita berharap bahwa kita harus satu suara untuk memperjuangkan semua itu. Ya. Berhasil atau tidak seorang bupati, kalau mungkin dari Adunara, berhasil atau tidak dalam menjalankan perannya juga sangat tergantung legislatif. Jadi kalau anggota legislatif dari Flores dari Adunara ini juga memadai dan memiliki kualifikasi yang juga diandalkan, saya kira kebersamaan itu menjadi suatu kekuatan untuk membangun Lewatana Flores Timur secara baik. Saya kira itu. Ya, dan terima kasih ya. Ini saya sebetulnya tidak pas untuk bicara ini ya, karena saya orang hukum, tapi kemudian didaulat untuk bicara tentang budaya dan politik. Ini dua hal yang sebetulnya makan minumnya Pak Asis Kiai, dan kalau bicara soal budaya ya, ini kita harus angkat topik kepada Pak Rus, gitu ya. Tetapi karena mungkin dilihat bahwa perlu ada satu orang yang netral, begitu ya. Saya netral, saya tidak berpihak pada Eti dan Rudi Tokan. Nah, ya ini Pak Anton ini mau buka kartu ini, yang saya juga tidak suka ini. Saya kira itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Kopong Medan, sehingga ternyata banyak memori masa lalu di Kupang juga terungkap di sini ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman, ini Jogja ini sudah memfasilitasi banyak hal yang dulu di Kupang terbongkar juga di sini. Begitu ya Pak. Baik, jadi kita sudah melewati ini sesi diskusi atau kita diskusi publik. Belum, Ibu. Yang gue lihat dari tadi bahwa sepertinya forum diskusi yang kami buka hari ini penuh sesak dengan ide, dengan gagasan sekian banyak. Sehingga aku pikir forum ini
perlu ditindaklanjuti dengan forum-forum berikutnya untuk memuat semua ide dan gagasan yang begitu penuh sesak itu. Bahwa hari ini forum yang teman-teman spontan adakan ini kelihatannya penuh sesak untuk kita membahas begitu banyak ide dan gagasan, ya. Sehingga kita semua punya kewajiban untuk menindaklanjuti segala ide tadi lewat forum-forum, ya, untuk kedepannya. Terus yang berikut juga gue pikir kita sepakat bahwa budaya politik dan politik berbudaya ini tujuan utama bukan kita sasar para bakal calon, bukan, tapi kepada para pemilik suara. Supaya mereka tahu bahwa ketika kita berpolitik itu harus ada berbudaya. Baik, cuma itu saja yang gue sampaikan. Sebagai moderator saya menyampaikan terima kasih kepada narasumber Pak Carolus Kopomedan, kepada bakal calon Bapak Petrus Kero Ama, Pak Anton Doni Dehen, juga Pak Agus Payong Bole. Dengan demikian maka diskusi publik dengan sesi dialog ini saya tutup. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada panitia, kita berikan aplaus yang meriah untuk kepada para materi dan kepada kita semua. Baik, waktu saya kembalikan. Kalau Pak Aba itu dia mau bertanya terus, saya mau angkat terus Pak Aba ini. Naik kami tidak kasih waktu karena naik kurang aktif di alumni. Baik, terima kasih untuk kita semua dan selanjutnya kita akan mendengarkan resum yang akan dibacakan oleh Bapak. Pada Bapak dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Opuk binek, inak binek akan karen balas naremangka yang saya kasih. Terima kasih banyak telah mengambil bagian dalam proses diskusi ini. Ini sebuah hal dadakan yang digagas oleh adik-adik ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu entry point bagi kita untuk berbicara lebih jauh dan lebih lanjut bagaimana kita berproses. Saya tidak menyimpulkan apa-apa karena kesimpulan ada sekalian. Saya hanya mengatakan bahwa apa yang telah kita bicarakan baik oleh pembicara utama maupun para bakal calon, karena waktu untuk menjadi calon masih panjang karena kita menunggu hasil legislatif di Februari 2024. Dan ketika itu menguat, siapa yang mempunyai pintu untuk masuk ke sana, kita juga harus siap untuk berbicara lagi bagaimana kita bisa memberi kontribusi untuk siapa di antara teman-teman kita ini akan berkontestasi di September 2004. Maka sekedar catatan, mendengar dari diskusi kita sepanjang hari ini, maka proses ini menuju perhelatan politik di tahun politik 2004 terus bergulir dan terus kita dorong untuk digaji demi terwujudnya harapan yang semua kita bicarakan tadi. Flotim 1 sebagai catatan khusus dan Balai Gelekat menjadi pendukung utama untuk mengkristal bagaimana kita memimpin Flores Timur ke depan. Dalam proses politik diharapkan terjadi secara santun dan menghindari terjadinya konflik kepentingan jangka pendek. Dan Ikatan Alumni terus berkomitmen mengawal proses politik secara santun dan berbudaya untuk memperoleh pemimpin yang memiliki integritas tinggi untuk membangun Lewatana Flores Timur yang bermartabat. KMAE siap mengadakan diskusi lebih lanjut untuk memperkaya pemahaman kita bersama demi memenangkan kontestasi September 2024 yang didahului dengan legislatif 14 Februari 2024. Harapannya coba kita menghindari adanya budaya uang, karena ini menjadi momok bagi
perjalanan politik. Dan kalau boleh saya menilai bahwa terlepas yang lain berpikir seperti itu atau tidak, tapi periode lalu terkesan itu yang menjadi momok yang memenangkan kontestasi itu. Maka kita yang menghindari agar ke depan kita harus secara santun untuk membangun komitmen politik kita bersama. Satu catatan yang mungkin agak liar barangkali, jauh sebelumnya saya berpikir bahwa ini sebuah ide konyol barangkali. Karena melihat filosofi floating satu, belum pernah ada yang 2 periode, maka saya pernah berpikir dengan adik-adik di Kupang bahwa bagaimana kalau kita menggagas, kita urutkan sekian banyak orang yang ingin menjadi bupati dari Adonara, kita beri stressing bahwa kalian semua bisa duduk bersama kita jauh-jauh hari membangun komitmen, 1 orang 1 periode. Itu artinya bahwa kita bisa pegang dari periode ke periode. Itu ide konyol. Kalau kita semua mau. Karena kita melihat bahwa Flotim 1 belum pernah ada yang 2 periode. Itu hanya sekadar intermezzo saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian telah mengindahkan undangan adik-adikku ini. Mereka ini mungkin mempunyai potensi, tapi belum saatnya untuk mengeksplor diri, maka mereka berusaha membuat forum ini untuk mengeksplor yang sudah siap untuk berproses. Sekali lagi terima kasih para caleg yang sempat hadir. Jangan kecewa karena dari tadi tidak pernah disinggung. Ada Asis, ada Rofin, Rudi, Eti, dan yang lainnya, Pak John. Mari kita sama-sama berpikir secara jernih bagaimana kita berproses, tapi jangan juga kita terus terprovokasi oleh berbagai macam dikotomi. Terakhir terkesan adanya Demam Paji. Saya malah berpikir Demam Paji itu bukan sudah tidak ada, tapi itu permainan kolonial, mengadu domba kita untuk tidak bersatu. Kalau ada yang lain yang bersepakat, saya terima kasih. Saya melihatnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita semua. Kalau yang ada yang berpikir untuk kapan kita mulai lagi, adik-adik siap untuk mengadakan proses diskusi kita. Atas perkenanan Tuhan dan leluhur-leluhur tanah, saya dengan resmi menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Baik, sebelum bubar gue sampaikan, gue bacakan nama 10 orang ini untuk melakukan tugas, ada tugas dari Ikatan Alumni ya. Yang pertama, Pak Anton Doni Dihen, Pak Rus Keron, Pak Agus Bole, Pak Karolus Kopong Medan, Bapak Camat Witihama, Ibu Maria Goreti Tokan, Pak Rufin Kopong, Pak Maxiamus Masan Kia, Pak Ketua Ikatan Alumni dengan Rudi Tokan. Ada 10 orang nanti akan melakukan tugas tanam pepaya. Pepaya bibit unggul itu sebagai kenang-kenangan untuk si Bayo Lebon ini, ya. Jadi ini setelah titik foto pertama nanti ada pepaya sudah siap ya? Ya, pepaya sudah siap.